Haleluya, shalom, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom, success people. I grow, I go, I glorify. Mari siapkan hati kita pagi ini untuk datang sujud menyembah Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan di altar-Mu yang kudus, dalam ibadah doa fajar Gereja Betani Cirebon Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa, dimanapun kami berada, biar hanya Engkau yang tertuju dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang makin kami inginkan, hanya Engkau yang makin kami rindukan dalam kehidupan kami. Pengharapan kami, sukacita kami, hidup kami, biarlah hanya tertuju kepada-Mu saja Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepada-Mu dan kami mengucap syukur Tuhan. Buat pagi yang luar biasa ini, kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, tidak kurang suatu apapun, ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Masih membuat kami sehat, ini semua karena kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pagi ini kami datang ke altar-Mu yang kudus dengan ucapan syukur kami mau naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dan kami mau mengucap syukur pagi ini Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Tanpa Tuhan
ku katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Engkau yang sangat berarti bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah kami setiap hari memperkarakan diri kami depan Engkau Tuhan. Banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam diri kami. Bila setiap hari Tuhan kami lebih menghargai Engkau, menghormati Engkau lebih dari apapun juga, karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Semua kami ada semua di tempat ini, di rumah. Kami bisa mengikuti ibadah doa fajar ini bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kebaikan dan anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Hanya firman-Mu yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Anugerah yang besar Engkau berikan bagi kami, yaitu kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran ini Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu menentukan karakter hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama saya katakan amin. Ya puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Ada pelajaran berharga dari kebenaran firman Tuhan ini yang saya dapatkan saudara, bahwa pencobaan-pencobaan itu datang karena keinginan kita sendiri saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ternyata saudara, keinginan diri kita sendiri yang menjadi masalah dalam hidup kita sehari-hari. Pencobaan-pencobaan itu datang karena keinginan diri kita sendiri. Jadi keinginan diri kita sendiri yang menjadi masalah, yang menyeret kita, yang memikat kita, sehingga terjadilah pencobaan yang dalam diri kita. Ternyata saudara, pencobaan-pencobaan itu datang karena diri kita sendiri saudara. Kenapa saya katakan seperti ini? Ternyata firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Hari-hari ini lewat peristiwa, lewat masalah yang terjadi dalam hidup kita saudara, seringkali kita banyak masalah, banyak pencobaan yang kita alami saat-saat ini saudara. Kenapa?
Kenapa kita berkata, seringkali kita berkata percobaan ini terlalu besar, tawaran-tawaran dunia yang seringkali mengikat kita, saudara. Apalagi hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang memilih anak-anak Tuhan, Tuhan sedang memilih anak-anak Tuhan yang murni, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, yang mau setia kepada Tuhan. Nah, karena sekarang ini yang menjadi keputusan untuk kita hidup benar di depan Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Ya, lewat hari-hari ini banyak hal-hal tawaran dunia yang seringkali menyeret kita untuk kita masuk di situ, saudara. Sehingga pencobaan masalah besar itu terjadi. Nah, keinginan-keinginan dunia ini yang terjadi dalam hidup kita, tawaran-tawaran dunia yang seringkali membawa kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, lewat firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan itu datang karena keinginan diri kita sendiri. Padahal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita saat-saat ini, saudara, mari kita terus bersekutu dengan Tuhan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Banyak keinginan diri kita sendiri, pikiran-pikiran kita yang harus kita matikan supaya hari-hari ini kita hanya fokus kepada Tuhan. Ya, dalam perhatikan ayat 14, saudara. Ya, ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kenapa kita tidak bisa mengasihi Tuhan? Seringkali orang berkata, enggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Kita enggak perlu mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Sedangkan ayat firman Tuhan ini dalam ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan daripada Tuhan, lewat masalah, lewat tantangan, Tuhan ajar kita untuk mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sudah tidak terseret oleh keinginan dirinya sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sudah tidak bercinta dengan dunia ini. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang pikirannya sudah diperbaharui setiap hari. Sehingga ada masalah, ada tantangan yang kita alami setiap hari. Itu tidak membuat kita galau, itu tidak membuat kita sakit hati, ini tidak membuat kita kecewa, saudara. Tapi lewat masalah, tantangan yang kita hadapi saat-saat ini merupakan bagaimana Tuhan mau menguji hati kita. Karena lewat kejadian masalah yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya, saudara, ini menunjukkan bagaimana karakter kita sebenarnya. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Atau pikiran kita hanya terseret dengan pikiran dunia? Kita terikat dengan keterikatan dengan dunia. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sudah tidak terikat dengan keinginan dirinya sendiri. Mana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan? Berarti kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan, kita masih terpikat oleh keadaan dunia ini. Kita masih terikat, kita masih terseret, kita masih punya keinginan-keinginan di luar dari keinginannya Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya orang yang sudah tidak terikat dengan keadaan dunia ini. Saya belajar, saudara. Apalagi setiap hari, namanya kita setiap hari itu sekolah kehidupan dengan Tuhan. Tuhan mau melihat karakter kita. Apakah kita benar-benar murni ikut Tuhan atau hanya ikut-ikutan? Tuhan akan menguji bagaimana kita mau benar-benar nggak sungguh-sungguh kita nggak dengan Tuhan. Karena dengan kesungguhan, kemurnian kita dengan Tuhan itu lewat ujian, saudara. Nggak ujuk-ujuknya kita langsung murni, tidak. Itu lewat proses, ada tahapannya. Jadi bagaimana setiap hari kita memperkarakan dalam hidup kita, Tuhan, saya mau belajar terus menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan hanya
membawa saya. Sampai saat ini semua karena kekuatan daripada Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Pada hal-hal yang masa-masa lalu yang tidak benar, kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini membawakan kebenaran firman Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan, saya hanya balas dengan bercinta dengan dunia. Berarti saya sudah melecehkan Tuhan, saudara. Tapi bagaimana Tuhan bawa saya? Tuhan pakai saya, Tuhan pilih saya. Sehingga setiap hari saya harus berperkara dengan Tuhan dengan sampai iman saya kendor. Apalagi hari-hari ini menguji iman kita, menguji hati kita, menguji karakter kita. Untuk saya belajar bertobat, untuk saya belajar terus mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat saya, dengan Tuhan sudah mengembalikan saya seperti apa yang Tuhan mau pilih, serupa segambar dengan Tuhan. Kalau saya mau menjadi serupa segambar dengan Tuhan, kalau saya menjadi anak Allah yang sesungguhnya, mengaku saya anak Allah, berarti setiap hari saya harus mempraktikkan hidup saya seperti anak Allah. Tiap hari saya berperkara dengan Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup saya. Saya tidak mau terpikat dengan keinginan dunia ini, dengan tawaran-tawaran dunia. Banyak hal-hal, saudara, dalam masalah COVID-19 ini, saudara. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, banyak tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan. Tapi kita mau belajar untuk melakukan keinginannya Tuhan. Karena orang yang mau melakukan keinginannya Tuhan, pasti pikirannya dipenuhi dengan pikiran Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan. Jangan terikat dengan keadaan dunia ini. Hanya orang-orang yang tidak bisa mengasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang ingin terikat dengan keadaan dunia ini, yang mau terpikat dengan keadaan dunia ini. Bukan berarti kita tidak punya keinginan, saudara. Tapi ketika kita mengisi jiwa kita dengan keinginannya Tuhan, kita harus mengisi keinginan Tuhan itu, jiwa kita itu dengan keinginannya Tuhan. Makanya kalau kita bisa mau mengisi jiwa kita dengan keinginannya Tuhan, harus ada hubungan kita dengan Tuhan. Supaya di saat kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu hatinya Tuhan itu seperti apa. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka yang kita lakukan setiap hari hanya keinginan diri kita sendiri, sehingga menimbulkan apa? Masalah. Hati kita kecewa, hati kita jengkel setiap hari. Saya dihadapkan Tuhan seperti itu sekolah kehidupan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memperkarakan, bagaimana hati ini terus kita jaga. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hati dalam segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Makanya di dalam mengasihi Tuhan itu berarti kita tidak terpikat oleh keinginan diri kita sendiri. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 13, ada doa Bapa kami, saudara. Doa Bapa kami di dalam Matius ayat 13 berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Doa Bapa kami ini, saudara, bukan hanya doa aja suatu ritual, ya. Tapi kita harus mengerti isi dari doa Bapa kami ini seperti apa. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Pencobaan ini, dari awal saya berkata bahwa orang yang
karena kita terikat dengan dunia ini, saudara. Ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan ini apa? Jangan membawa kami terikat dengan dunia ini. Jangan membawa kami ini semakin mencintai dunia ini. Jangan kami terseret dengan dunia ini, saudara. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bukan jahat kuasa-kuasa kegelapan. Bukan jahat berbicara tentang setan. Bukan bicara tentang iblis. Tapi jahat ini berbicara dalam bahasa Ibrani-nya poneros, yaitu kejahatan dalam pikiran. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Lepaskan kami dari pikiran-pikiran kami yang jahat. Pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran-pikiran kami yang sering jauh daripada Tuhan. Keinginan dan hasrat kita, saudara, itu tergantung dari pikiran kita. Makanya pikiran kita ini harus kita perbaharui setiap hari. Dengan apa? Dengan kebenaran firman. Hanya kebenaran firman yang bisa mengubahkan pikiran kita, saudara. Kalau Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya, semuanya sudah Tuhan tebus. Berarti pikiran dan hati kita juga miliknya Tuhan. Yang harus kita jaga setiap hari. Karena pikiran ini adalah medan peperangan. Kalau kita tidak menjaga pikiran kita, menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan jatuh dalam setiap masalah. Sehingga kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, saudara. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, berbicara tentang keterikatan kita dengan dunia ini, saudara. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Pikiran kita harus terus diperbaharui setiap hari. Kalau pikiran kita berubah, pasti gaya hidup kita berubah. Karena pikiran kita sudah diperbaharui. Kenapa gaya hidup kita tidak pernah berubah? Karena pikiran kita tidak pernah diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita pakai keinginan kita sendiri. Sehingga gaya hidup kita, gaya hidup dunia. Sudah tidak ada bau anak-anak Tuhan di situ. Padahal statusnya orang Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi bau-baunya anak Tuhan gak ada di situ. Pikiran kita berubah, pasti gaya hidup kita juga berubah. Karena keinginan kita digerakkan oleh keinginan Tuhan. Kalau pikiran kita berubah, saudara, saya percaya setiap hari Tuhan bisa berkata, engkau anakku yang kukenal, kepadamu aku kasih. Mari setiap hari, saudara, yang kita perkarakan bukan perkara soal makanan minum, tapi yang kita memperkarakan bagaimana hati dan pikiran kita yang terus kita jaga, kita fokus kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Sehingga kita tidak terikat dengan keadaan-keadaan yang ini membuat hati kita jauh daripada Tuhan. Kita melakukan apa maunya kita. Sehingga Tuhan kita lupakan. Mari kita belajar setiap hari, saudara, supaya setiap hari kehidupan kita semakin hari semakin berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksi di luar sana, saudara. Kebanyakan anak-anak Tuhan banyak menjadi batu sandungan di luar sana. Untuk saya ikut Tuhan Yesus, bukan dari kecil saya dalam menerima Tuhan Yesus, saudara. Umur 18 tahun, 19, 20, saya ikut Tuhan. Tapi luar biasa. Untuk memurnikan iman saya, untuk saya sungguh-sungguh ikut Kristus, itu bukan perkara yang gampang. Harus banyak belajar, saya banyak belajar mematikan kedagingan saya.
keinginan-keinginan dunia saya, mematikan hawa nafsu saya, mematikan setiap apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Sehingga saya setiap hari mau belajar, saudara. Mau belajar, saya bukan orang yang sempurna. Masih banyak hal-hal dalam kekotoran dalam hati saya. Kesombongan, keangkuhan, kejelekan, harga diri yang harus saya bereskan setiap hari. Sehingga setiap hari saya bisa mau berjumpa, saya mau bertemu dengan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Karena saya percaya Tuhan yang sudah menebus saya, Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, berarti pikiran dan hati saya itu milik Tuhan. Dan saya memfokuskan pikiran dan hati saya hanya kepada Tuhan. Jatuh bangun, saudara. Tapi saya mau belajar taat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus tadi, saudara. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita akan menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Tapi mari kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sudah tidak terikat dengan dunia ini. Adalah orang yang sudah tidak bercinta dengan dunia ini. Adalah orang yang sudah tidak punya keinginan di dalam dunia ini. Tapi keinginannya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Intinya kita harus mengasihi Tuhan. Mungkin saudara berkata, Kak, gimana sih mengasihi Tuhan? Saya kan mengasihi Tuhan nih Pak, hidup saya mengasihi Tuhan. Ya karena sekarang nggak bisa ke gereja aja, jadi mungkin ukurannya dianggap tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan itu bukan sekedar kita mau melakukan aktivitas gereja atau kegiatan rohani. Mengasihi Tuhan itu dimulai dari pikiran kita yang berubah. Jadi kita tidak duniawi, kita sepikiran dengan Tuhan. Sehingga itu dikatakan kita melakukan kehendak Bapa. Nah untuk itu ini tidak mudah saudara. Kita menerima Yesus gratis, Tuhan selamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita. Tapi untuk kita mengambil keputusan mau mengikut Yesus, kita benar-benar harus ikut Dia. Nah di sini kadang-kadang ada peperangan, ada pertempuran yang luar biasa, di mana kita harus mengalahkan segala kehendak kita hanya mengikuti kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Tuhan Yesus sebagai manusia pada waktu itu Dia menanggalkan semua. Dia juga punya keinginan, Dia juga punya kehendak. Puncaknya di Taman Getsemani, Dia berkata, ya Bapa kalau boleh lakukan cawan ini. Itu kehendaknya Tuhan Yesus, itu kehendaknya Dia. Tapi Dia mau mengikuti kehendak Bapanya, namun kehendakmu yang jadi. Nah untuk itu, untuk menjadi orang percaya, ya saya mau katakan kita harus berjuang supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang hidupnya kelihatan mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau ini yang kita lakukan, kita nggak usah takut masa depan kita apapun, karena Tuhan jaminannya. Amin. Tuhanlah yang menjadi penolong bagi kita. Tapi kalau kita punya kehendak sendiri lantas kita minta tolong Tuhan, kan sesuatu yang tidak nyambung. Tapi Tuhan itu baik, Allah itu luar biasa kasihnya, sabarnya luar biasa menghadapi kita semua, termasuk menghadapi saya. Nah saya percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang menuntun kita, Roh Kudus sedang memimpin kita. Mari kita lembutkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita lembutkan hati kita supaya kita bisa menangkap, oh ternyata di balik semua ini saya ngalami ini karena Tuhan sayang sama saya. Jadi jangan melihat kasih sayang Tuhan itu seperti anak kecil, dikasih mainan, iya papa baik, mama baik. Tapi pada waktu orang tua mulai tegas, dia menganggap orang tuanya tidak baik. Padahal justru di situ orang tuanya baik supaya dia tidak celaka.
Nah kadang kita nggak mengerti Tuhan itu baik sama kita. Ada hal-hal yang diizinkan Tuhan supaya kita mungkin berbalik, kita bertobat, tapi kita nggak menangkap itu, kita nggak mengerti itu, kita selalu ini setan, ini kita tangkap. Bukan, kadang itu Tuhan izinkan supaya membuat hati kita berbalik. Amin. Loh kalau kita melihat Tuhan itu baik, hanya baik, ada mujizat, ada pertolongan, lantas di saat ada hal-hal yang menurut kita, menurut kacamata kita tidak baik, kita aduh ini kok begini Tuhan. Seperti mungkin Abraham ya, waktu dia mengikut Tuhan, Tuhan yang keluar dari Ur Kasdim. Mungkin Abraham kalau dia berpikir, kenapa nggak di sini aja, kalau Tuhan mau berkati kan enak, saya sama keluarga saya. Lembah Sumeria itu, Tembara itu daerah metropolitan. Abraham dipisahkan dari situ, dia keluar. Karena Tuhan sayang dia, jangan ada di lingkungan itu. Kedua, setelah janji Tuhan digenapi, senang sekali Abraham. Dia dapat anak. Kemudian Tuhan bilang, sekarang ambil anakmu, bawa dia ke Gunung Moria, persembahkan dia. Waduh, Abraham mulai. Mungkin kalau kita melihat Tuhan itu baiknya hanya diberkati, yang lama janji dapat anak, dapat Tuhan itu baik. Sekarang ambil anakmu sembelih. Nah Tuhan itu jahat. Padahal Tuhan itu baik. Tuhan gak suka Ishak, bukan Ishak. Tuhan mau hatinya Abraham. Nah hari-hari ini yang Tuhan mau itu hati kita. Kalau kita benar mengasihi Tuhan, bagaimana batin kita ini, hati kita ini, bagaimana pikiran kita ini, isinya apa? Nah di sini kita bertempur dan Roh Kudus menolong kita. Amin. Roh Kudus membantu kita, salibkan semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, disalibkan. Itu namanya kita pikul salib. Jadi jangan bilang nggak ada pikul salib. Itu benar-benar iblis ini menipu, saudaraku, halus mainannya, membuat kita sepertinya nyaman, tapi lama-lama iman kita nanti kacau. Ya. Nah untuk itu pagi ini, pagi-pagi masih fresh begini, matahari mulai terbit, mari ya bangkitkan imanmu, kobarkan semangatmu, ambil keputusan pagi ini, saya mau mengasihi Tuhan, saya mau hidup berkenan. Nah itu di situ nggak enak buat daging kita, tapi nggak apa-apa, demi Dia yang sudah mati bagi kita, demi Dia yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita, dan percaya Bapak Ibu, kalau hidup kita di tangan Tuhan, nggak usah takut. Amin. Tidak akan jatuh selai rambut dari kepala tanpa seizin Tuhan. Artinya tidak akan terjadi sesuatu yang sesuatu yang tidak kita inginkan tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau mungkin, aduh ini saya nggak mau begini, tapi kalau Tuhan izinkan, situ baru namanya belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita akan melihat, oh ternyata begini. Makanya Paulus berkata di Roma 8 ayat 18. Sebab aku mempunyai keyakinan bahwa penderitaan yang kualami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan aku terima nanti. Bapak Ibu, saya punya keyakinan penuh bahwa surga itu tempat yang luar biasa. Amin. Saya punya keyakinan, saya belum pernah ke surga, tapi saya yakin dan percaya itu janji Tuhan Yesus. Amin. Sampai Dia mau mati bagi saya, Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jadi tidak sebanding kalau mungkin di dunia ini kita agak menderita dalam tanda petik, karena Tuhan mau didik kita, mau bersihkan kita supaya kita bisa menempati tempat yang dijanjikan bagi kita. Karena orang yang bisa tempati tempat itu adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan dari bumi ini. Nah untuk itu pagi ini mari kobarkan imanmu, bangkitkan semangatmu, mari kita bergairah mengiring Tuhan. Amin. Mari kita bergairah mengasihi Tuhan. Mungkin saudara, Pak, ya saya pengen ke gereja. Di rumah saja kita taati aturan pemerintah. Ya, sekarang kita mungkin ibadah hanya beberapa orang, kadang-kadang kita gilir, nggak apa-apa, gantian. Yang belum ke bagian, tetap semangat di rumah. Karena mengasihi Tuhan itu nggak harus ke gereja. Mengasihi Tuhan itu sikap hati. Bagaimana kita mengisi pikiran kita sesuai dengan kehendaknya Dia. Artinya firman Allah. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia, Roma 12 ayat 2. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah mari kita ubah terus paradigma kita yang salah ini, pikiran kita yang masih duniawi ini, kita ubah dengan kebenaran firman. Dan kebenaran itu yang mengubah, maka tindakan kita adalah tindakan benar. Kebenaran itu yang akan menguduskan pikiran kita, maka tindakan kita adalah tindakan kudus. Dahsyatkan firman Tuhan. Nah untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, saya nggak bisa Pak, saya nggak mampu. Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia dahsyat dan luar biasa. Kita mau berdiri atau tidak? Kalau kita mau berdiri, Tuhan akan menggarap hidup kita. Dan Tuhan akan memakai kita menjadi alat di tangan Tuhan. Nggak mesti jadi pendeta, nggak mesti jadi supaya tampil di mana, mesti dimanapun kita akan dipakai Tuhan. Di bidangmu masing-masing kita melayani Tuhan.
dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan hari-hari ini. Itulah tempat kita mengabdi kepada Tuhan. Maka berlakulah ayat firman Tuhan. Semua yang kita lakukan, kita kerjakan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun profesi kita hari-hari ini, lakukan dengan semangat sukacita. Ini Tuhan, bagianku, aku kerjakan dengan baik untuk Engkau. Wah, itu dahsyat saudara. Mental seperti ini namanya kita semua menjadi imam. Jadi nggak perlu, kadang-kadang kan kalau kita ngumpul gereja semua orang pengen, kapan gua nanti bisa jadi WL, kapan gua bisa jadi singer, kapan gua bisa jadi khotbah begitu. Jadi target-target itu yang kita bukan. Target kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Target kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya mengasihi Tuhan. Mungkin kita di gereja cuman biasa aja, apapun yang kita sekali lagi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Biasa. Mungkin kita datang duduk yang cuma ngerapin kursi batu, itu juga luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi saya kagum dengan jemaat ini ya. Saya bangga dengan Bapak Ibu Saudara. Sebagian saudara tuh dididik di tempat ini. Saya lihat kalau minggu ada puasa, bukan orang-orang biasa ya, orang-orang yang punya duit mau nyuci piring, mau nyuci panci, wah itu dahsyat. Karena diajarin, itu dilakukan untuk Tuhan. Mungkin di rumah saudara tinggal nyuruh pembantu, Mbak, ini cuciin ini. Tapi di sini saudara mau kerja sendiri, dahsyat. Itu ada sesuatu yang bernilai luar biasa di mata Tuhan, saudara. Mari kita mau belajar menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Diberkati hamba-Mu tadi yang sudah menyampaikan firman-Mu, Ibu Gembala. Tuhan terus pakai dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Urapi, isi terus bejananya dengan kebenaran-Mu, sehingga hidupnya menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Kami semua hamba berdoa buat semua jemaat BFA Cirebon, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Brebes juga di Patrol. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami semua. Amin. Ikat kami dengan tali kasih-Mu. Juga semua gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan tolong kami. Yang sedang mendengarkan live streaming pagi ini, kiranya Tuhan, hamba berdoa berkat sukacita, damai sejahtera surga turun mengalir, kekuatan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan, berkat keuangan diberkati juga oleh Tuhan, berkat kesehatan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Engkaulah andalan kami. Mata kami tertuju kepada-Mu, kami melihat kepada kebaikan-Mu ya Tuhan. Ora basyana kana ramala basyana ralama ramaramu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak dimuliakan. Kami berdoa besok ibadah raya kami live streaming jam 9 pagi. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Melalui live streaming besok Tuhan banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan, dipulihkan dan diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur, hormat, pujian hanya bagi-Mu di tempat yang mahal. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan-Mu. Saudara juga yang ada di rumah, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat embun pagi ini. Berkat sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi ini, besok, kekal sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, ada pengumuman 1 menit. Besok ibadah live streaming kita jam 9 pagi, disertai juga dengan perjamuan kudus. Saya harap semua siap-siap perjamuan kudus. Besok kita semua semangat, sukacita. Saya harap kita besok walaupun di rumah tetap pakai baju rapi, karena kita sama dengan di gereja, kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.